Perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Sistem fisik perusahaan merupakan suatu sistem terbuka di mana ia berhadapan dengan lingkungannya. Sebuah perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya alam tersebut menjadi produk dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungan. Elemen lingkungan perusahaan secara umum terdiri dari: yang pertama, pemasok. Pemasok menyediakan material, mesin, jasa, dan informasi yang dibutuhkan perusahaan. Pelanggan. Pelanggan adalah orang-orang atau organisasi yang menjadi tujuan pemasaran produk, barang, dan jasa, terdiri dari pelanggan saat ini dan calon pemakai. Yang ketiga, serikat buruh. Serikat buruh adalah organisasi bagi tenaga kerja terampil maupun tidak terampil. Yang keempat, masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan adalah lembaga-lembaga yang mempengaruhi sumber daya keuangan yang tersedia bagi perusahaan, misalnya bank atau perusahaan investasi. Yang kelima, pemegang saham atau pemilik adalah orang-orang yang menanamkan modalnya di perusahaan dan mewakili tingkat manajemen tertinggi. Yang keenam, pesaing. Pesaing mencakup semua organisasi yang menjadi pesaing di pemasaran. Yang ketujuh, pemerintah. Pada tingkat pusat, daerah, dan lokal memberikan kendala-kendala dalam bentuk undang-undang dan peraturan, tetapi juga memberikan bantuan dalam bentuk pembelian, informasi, dan dana. Yang kedelapan, masyarakat global adalah wilayah geografis tempat perusahaan melaksanakan operasinya. Arus sumber daya menghubungkan perusahaan dengan elemen-elemen lingkungan. Sumber daya seperti orang, material, mesin, uang, dan informasi mengalir kepada perusahaan dari elemen-elemen lingkungan, melewati perusahaan dan kembali kepada elemen-elemen. Semua sumber daya dari lingkungan di perusahaan akhirnya akan kembali kepada lingkungan. B. Keunggulan kompetitif. Pandangan luas tentang keunggulan kompetitif adalah suatu cara pemanfaatan sumber daya data dan informasi untuk mencapai nilai yang maksimum. Hal ini dapat dicapai dengan cara membangun sistem informasi antara organisasi atau Interorganizational Information System atau IOS. IOS menyediakan informasi data arah ke seluruh elemen lingkungan, kecuali pesaing di mana manajemen akan berusaha menciptakan arus informasi masuk dan menekan arus informasi keluar kepada pesaing. Jenis-jenis sumber daya informasi dapat terdiri dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, para spesialis informasi, pemakai, fasilitas, basis data, dan informasi. Kemudian selanjutnya di sini ada C, perencanaan strategi sumber daya informasi. Perencanaan strategis merupakan perencanaan jangka panjang yang mengidentifikasikan tujuan-tujuan yang akan memberikan posisi yang paling menguntungkan bagi perusahaan dalam lingkungannya, serta menentukan strategi pada manajemen tingkat atas untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Isi rencana strategi sumber daya informasi secara umum memuat topik utama mengenai dua hal, yaitu yang pertama tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh tiap subsistem CBIS selama periode tertentu jangka waktu perencanaan. Kemudian yang kedua, rincian keterangan mengenai sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kemudian selanjutnya ada D, konsep pengelolaan sumber daya informasi. Pengelolaan sumber daya informasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh manajer pada semua tingkatan dalam perusahaan dengan tujuan untuk: yang pertama, mengidentifikasi sumber daya informasi yang diperlukan pemakai. Yang kedua, memperoleh sumber daya informasi yang diperlukan pemakai. Yang ketiga, mengelola sumber daya informasi yang diperlukan pemakai. Sebuah pendekatan yang efektif bagi perusahaan dalam mencapai IRM adalah mengembangkan suatu rencana formal yang harus diikuti oleh setiap orang. Untuk mencapai IRM secara penuh, maka perlu adanya kondisi yang meliputi: yang pertama, kesadaran bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui sumber daya informasi yang unggul. Yang kedua, adanya kesadaran bahwa jasa informasi adalah suatu area fungsional utama. Yang ketiga, kesadaran bahwa CIO adalah eksekutif puncak. Yang keempat, perhatikan pada sumber daya informasi pada saat pembuatan perencanaan strategis. Yang kelima, rencana strategis untuk sumber daya informasi. Dan yang terakhir yaitu rencana strategis untuk mendorong dan mengelola. Jadi kesimpulannya adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai keunggulan
keunggulan kompetitif perusahaan adalah sistem lingkaran tertutup yang dikendalikan oleh manajemen menggunakan informasi umpan balik untuk meyakinkan bahwa tujuan-tujuannya tercapai. Perusahaan juga merupakan sistem terbuka, artinya berhubungan dengan lingkungannya, mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah itu kepada lingkungannya. Lingkungan sangat berarti bagi perusahaan karena lingkungan itu adalah alasan utama keberadaan perusahaan. Pemilik perusahaan melihat perlunya penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan lingkungan dan menanamkan modalnya sehingga perusahaan dapat beraktivitas. Di sini ada pertanyaan dari Teh Indah. Pertanyaannya, di dalam teknologi yang untuk menciptakan keunggulan kompetitif tentunya membutuhkan sarana atau sistem baru untuk mendukung keunggulan tersebut. Lalu bagaimana langkah awal suatu perusahaan dalam mengidentifikasi akan kebutuhan penggantian sistem baru, mengingat kalau mengganti atau menambah sistem membutuhkan ekstra dana? Terima kasih. Izin menjawab ya pertanyaan dari Anda. Untuk langkah awal mungkin bisa dimulai dengan menilai apa saja yang dianggap kurang efisien. Jika dirasa telah mengetahuinya, maka bisa dilanjutkan ke tahap perencanaan sistem, lalu menganalisis sistem. Jika perencanaan dan analisis telah dilakukan dan telah mendapat rancangan yang diinginkan, maka dapat dilakukan perencanaan sistem secara umum atau konseptual. Setelah itu, kita bisa melakukan evaluasi dan seleksi sistem. Jika semuanya sudah terancang dengan baik, maka sistem bisa segera diluncurkan. Nah, itu mungkin jawaban dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf.